Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi lah hari ini. Saya akan membawakan materi tentang apoptosis karena sebelumnya dalam mata kuliah biologi sel Anda sudah dapat materi-materi sebelumnya seperti rekayasa genetik, epigenetik, transduksi signal dan reproduksi sel itu sendiri. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang apoptosis. Apakah apoptosis itu? Jadi sebelum kita memulai, kita harus mengetahui pengertian dari apoptosis itu sendiri. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel terprogram, ya, yang diatur secara genetik, ya. Jadi apoptosis itu adalah di mana sel bisa hancur dengan sendirinya tanpa ibaratnya ada perintah dan itu otomatis dan bersifat aktif. Kenapa itu harus terjadi? Itu untuk menjaga keseimbangan di dalam sel itu sendiri. Jadi di sini apoptosis yang rusak ini adalah yang hancur ini adalah sel-sel yang rusak dan itu harus hancur, ya, karena itu bisa juga menjadi pemicu dari suatu penyakit. Jadi seperti penyakit apa yang akan didapatkan? Jadi apabila apoptosis berjalan normal, maka sel yang hancur itu akan tercipta lagi sel yang baru seperti yang Anda temui di reproduksi sel sebelumnya, materi saya sebelumnya. Adapun fungsi dari apoptosis itu Anda bisa lihat yang pertama melakukan kematian sel, ya, yang mengalami kerusakan seperti yang saya sudah jelaskan, sel yang rusak atau sel yang mengalami infeksi itulah yang terjadi apoptosis atau penghancuran sel secara program. Yang kedua akan menjadi perkembangan dari bagian dari jaringan baik tumbuhan dan metazoa itu sendiri. Dan sebagai respon terhadap bagian stres dan kerusakan DNA. Jadi apoptosis itu merespon atau melihat dari kerusakan DNA itu sendiri. Dan yang terakhir adalah upaya menjaga kestabilan jumlah sel betul. Jadi kestabilan sel ini tetap dijaga. Jadi adapun yang hancur maka akan tercipta lagi yang sel-sel yang baru yang lebih baik lagi. Dan sel yang rusak ini mau tidak mau harus hancur ya, karena kalau tidak itu tadi yang saya katakan sebelumnya, dia bisa memicu dari penyakit itu sendiri. Berikutnya, kita lihat di slide berikutnya. Adapun di apoptosis ini ada namanya signal penginduksi. Artinya ada signal yang menginduksi, artinya yang akan memicu dari terjadinya apoptosis ini. Ada dua macam signal, baik dari ekstraseluler maupun intraseluler. Ekstraseluler signalnya itu berupa hormon. Jadi ada beberapa pun hormon. Jadi dalam tubuh kita manusia ada banyak hormon yang menjaga dan mengatur kestabilan atau keseimbangan dari tubuh kita. Ada juga signal yang berasal dari dalam sel atau intrasel, yaitu contohnya radiasi ionisasi. Untuk jadi dua ya, jadi Anda ingat semua, saya harap Anda ingat bahwa ada dua peran dalam apoptosis itu sendiri. Adapun protein-protein yang berperan pada apoptosis. Jadi dalam sel, karena Anda sudah pelajari sebelumnya tentang protein itu sendiri, jadi ada protein ini yang akan menjalankan fungsinya nanti pada proses apoptosis ini. Yang pertama itu ada namanya protein BCL2. Jadi BCL2 itu akan mengikat ada namanya APOP1, ya, atau apoptosis protease activating factor 1, ya. Jadi dari BCL2 fungsinya itu untuk fokus ke APOP1. Ada namanya BCL-XL. Itu fungsinya adalah untuk penghambatan jalur intrinsik apoptosis. Jadi kan nanti akan ada dua jalur ya, baik ekstrinsik sama intrinsik. Yang ketiga ada namanya protein BAX dan BAD, ya, BAX dan BAD, BAX dan BAD. BAX dan BAD ini berperan dalam mengikat mitokondria dan memfasilitasi apoptosis dan menstimulasi pelepasan sitokrom C. Nanti pada proses dalam apoptosis ini ditandai ya, ada terjadi persaingan lah di dalam mitokondria itu sendiri, yang mana kalau umpamanya dia ada namanya pro apoptosis sama anti apoptosis. Kalau pro apoptosis otomatis sitokrom C di mitokondria itu terlepas. Tapi kalau anti maka dia akan menghalangi pelepasan dari sitokrom C itu sendiri. Ada namanya protein IAPS ya, untuk menghalangi caspase. Oke, dalam apoptosis ini nanti kita kenal ada namanya caspase. Caspase itu adalah eksekutor ya ceritanya. Dia sebuah eksekutor yang akan apabila aktif maka sel akan hancur. Jadi ada beberapa caspase nanti yang akan kita kenal. Terus
seperti apakah sel-sel yang mengalami apoptosis itu? Biasanya sel yang mengalami apoptosis itu ciri khasnya pertama sel akan terlihat sirkuler atau bulat. Yang kedua namanya kromatin. Kromatin di sini DNA dan protein dalam sel terjadi degradasi ya dan kondensasi. Yang berikutnya ada namanya plasma membran mengalami bleeding, dan yang keempat ada namanya lingkungan dalam inti sel itu tampak seperti jadi keadaan dalam sekitar sel itu seperti terputus-putus atau tidak tersambung. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimanakah pelaksanaan dalam apoptosis itu, atau jalur-jalur apa sajakah yang ada dalam apoptosis itu. Yang pertama namanya jalur intrinsik. Yang intrinsik artinya sudah jelas ya, intrinsik berarti adalah jalur yang diinisiasi melalui peran faktor signal di mitokondria. Kalau jalur ekstrinsik itu diinisiasi atau ada namanya distimulasi pada reseptor kematian atau death reseptor itu sendiri. Jadi ada dua perbedaan dari jalur intrinsik sama ekstrinsik. Ini berikut saya akan tampilkan beberapa penjelasan untuk intrinsik. Jadi seperti ini. Untuk intrinsik itu sendiri diinduksi oleh namanya stres mitokondria yang disebabkan karena kehilangan faktor pertumbuhan sehingga pada mitokondria itu sendiri terjadi gangguan. Yang kenapa bisa? Karena ada namanya yang pertama pengikatan sitokrom C oleh apoptosis 1. Dari apoptosis ini akan membentuk namanya apoptosom. Apoptosom ini akan mengaktifasi namanya caspase 9. Kan tadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa caspase 9 adalah caspase itu adalah eksekutor. Jadi tapi ini bukan akhir ya. Ada namanya dari caspase 9 ini akan mengaktifkan yang namanya caspase 3, 6, dan 7. Protein yang berperan di sini pada jalur intrinsik adalah yang aktif sini akan dinyalakan sehingga menjadi anti apoptosis. Jadi protein yang berperan apoptosis ini bisa saja mengaktifkan ada namanya anti apoptosis seperti BCL2, BCLXL. Jadi BCL2, BCLXL ini adalah anti apoptosis atau yang menghalangi supaya tidak terjadi apoptosis. Sedangkan protein apoptosis yang pro apoptosis namanya BH1, BH2, dan BH3. Next, saya lihat lagi. Antara, ya di sini lagi saya bilang, antara pro dan anti tadi kita sudah katakan, di mitokondria itu terjadi persaingan. Tergantung siapa yang menang. Jika yang menang adalah pro apoptosis, maka terlepas itu sitokrom C. Tapi yang menang anti, maka sitokrom C tidak akan terlepas. Untuk anti apoptosis, terjadi penghambatan protein. Namanya juga anti, ya, artinya dia tidak menginginkan terjadinya apoptosis. Terus seperti apa kalau anti apoptosis itu bekerja? Maka dia akan menghalanginya namanya BH1, BH2, dan 3. Supaya tidak bersatu. Karena kalau dia bersatu, otomatis sitokrom C akan terlepas. Tidak keluar. Berikutnya ada namanya aktivasi apoptosis baik jalur ekstrinsik maupun jalur intrinsik akan berujung pada aktivasi caspase 3. Ya. Jadi aktivasi kalau pada saat terjadi apoptosis itu ujungnya atau endingnya nanti itu adalah pengaktifan caspase 3. Ya. Jadi kalau caspase 3 sudah aktif, maka sel auto hancur. Ya. Jadi terjadinya kematian sel. Oke. Jalur ekstrinsik. Ya, tadi saya sudah jelaskan intinya. Untuk jalur ekstrinsik dimulai dari pelepasan molekul signal atau yang biasa kita sebut di materi sebelumnya ada namanya reseptor dan ligan. Oke, reseptor dan ligan. Oke, tunggu saya cek dulu yang sebelumnya. Maaf, saya balik dulu slide-nya lagi. Bukan ini, bukan mekanisme, sebelumnya lagi mekanisme. Ya. Saya buka lagi. Sebelum antara ya jalur next bukan ini, saya ganti dulu lagi. Saya cek lagi bentar, maaf ya karena ada gangguan signal. Oke, ini dia jalur ekstrinsik tadi. Jalur ekstrinsik ini dimulai dari pelepasan tadi yang saya sudah bilang diajarkan ada namanya ligan oleh selen. Jadi ada namanya reseptor dan ligan. Ligan ini akan berikatan namanya reseptor. Jadi pasangan reseptor itu adalah ligan seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya di transductive signal.
Jadi ligan ini akan berikatan dengan namanya death receptor atau reseptor kematian, di mana letaknya di membran sel. Dia akan menginduksi. Namanya ekstrinsik, berarti dia berasal dari luar sel yang masuk ke dalam yang akan mengaktifkan. Jadi terjadinya dari luar sel masuk dan dia akan berikatan dengan reseptor, adanya ikatan reseptor dan ligan. Jadi dia berbeda dengan jalur intrinsik itu sendiri. Tapi nanti akan sama. Ujung-ujungnya nanti sitokrom, pelepasan sitokrom C. Oke, saya lanjut. Ada namanya reseptor dan ligan berikat. Kemudian ligan akan berikatan mengakibatkan fase inisiator 8. Jadi pada saat ligan nanti berikatan, nanti ada namanya pengaktifan fase 8. Nanti setelah fase 8 akan membentuk dengan namanya adaptor FAAD atau FAD, Fast Associated Domination. Ya, ini merupakan kompleks yang terbentuk antara ligan dan reseptor, dan FAD ini akan adanya dead including signaling complex, atau nanti pada saat ligan dan reseptor berikatan di bagian ekstra seluler atau bagian ekstrinsik, dia akan mengaktifkan namanya DIS, dead including signaling complex, ya, atau kompleks sinyal pemicu kematian. Jadi itu yang membedakan dari jalur intrinsik dan ekstrinsik itu sendiri. Ini adalah mekanisme apoptosis. Seperti Anda lihat, ada 4 tahapan. Adanya signal kematian, ada namanya tahap integrasi atau pengatur apoptosis, dan yang ketiga ada tahap pelaksana apoptosis, dan yang terakhir ada namanya fagositosis. Jadi ini 4 tahapan mekanisme dari terjadinya apoptosis. Jadi ada 4. Oke, sekian dan terima kasih. Saya persilakan jika ada yang bertanya, raise hand, nanti Bapak sebutkan namanya. Silakan raise hand dulu di Zoom supaya lebih tertib pertanyaannya. Saya cek. Silakan raise hand kalau ada yang kedengaran. Jadi oke, saya mulai dari Christian Jody. Silakan, apa pertanyaannya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Pak. Mohon maaf, saya sini mau bertanya, bisakah Bapak menjelaskan apa itu fagositosis, Pak, di dalam apoptosis? Terima kasih, Pak. Fagositosis dalam apoptosis. Oh, yang tadi yang tahapan ya. Tunggu saya cek dulu yang tahapan tadi. Saya back slide dulu. Oke, di sini ya, ada dalam mekanisme apoptosis. Ada namanya fagositosis. Fagositosis itu adalah penghancuran ya. Penghancuran partikel. Jadi pada saat sel itu ibaratnya kayak dimakan gitu. Adanya partikel asing yang masuk ke dalam tubuh, jadi terjadinya fagositosis. Jadi partikel-partikel asing itu dinyatakan hancur atau difagositosis ya. Ada namanya proses eliminasi. Jadi fagositosis itu merupakan proses eliminasi. Apa yang eliminasi? Ya, yang dieliminasi adalah penghancuran partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Berikutnya silakan atas nama Tiara Tandi Payung. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mekanisme teraktivasinya caspase 3 pada aktivasi apoptosis? Terima kasih. Bagaimana mekanisme aktivasi caspase 3? Ya. Oke, mekanisme untuk caspase 3 bentar saya tunggu, saya cek ya. Mungkin bisa diputarkan videonya. Video. Jadi kalau saya cek dulu videonya. Video ya. Ya, saya carikan file videonya. Jadi oke, bentar saya cari ulang, bentar ya. Saya putarkan videonya, mungkin dengan video ini Bapak harus boleh paham. Baik, saya akan tampilkan videonya. Moga dengan ini Anda lihat, Anda bisa paham bagaimana jalurnya melalui visual, bagaimana terjadinya apoptosis itu sendiri. Jadi seperti Anda lihat, ini adalah sel ya, ini adalah sel. Jadi ada 2 jalur yang saya jelaskan tadi, ada namanya jalur intrinsik sama ekstrinsik. Jadi Bapak mulai dulu jalur yang di dalam, yaitu intrinsic pathway atau jalur intrinsik.
Seperti yang Anda lihat di dalam itu ada namanya dia damage, satu yang rusak, ya, namanya DNA sudah rusak. Itu akan mengaktifkan ada namanya P53 dan P53 ada namanya Noxa dan mengaktifkan Noxacuma dan BAX-BAK. BAX-BAK itu ada di bagian mitokondria. Ya. Nanti dari pengaktifan BAX-BAK akan melakukan pelepasan sitokrom C. Jadi sitokrom C terlepas. Apabila terlepas, maka akan mengaktifkannya di sini namanya APOP1. APOP1 akan mengaktifkannya apoptosom. Apoptosom tadi yang saya katakan ada namanya kaspase. Jadi kaspase itu eksekutor, ya. Kaspase itu eksekutor. Jadi pada saat kaspase 3 dan 7 aktif, maka akan terjadi yang namanya apoptosis atau kerusakan sel secara terprogram. Seperti yang Anda lihat pada video ini. Berikutnya, Bapak akan jelaskan jalur ekstrinsik. Jalur ekstrinsik berarti artinya dari luar. Dalam video ini Anda lihat bagaimana dari luar itu terjadi sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Ya, ada namanya reseptor dan ligan. Artinya DR5 dan DR4. DR itu adalah death receptor. Itu reseptor kematian. Ada DR4 sama DR5. Datanglah ikatan yang terjadi antara sebelah tadi. Ligan akan berikatan dengan reseptor, akan mengaktifkan yang namanya DIS. DIS akan mengaktifkan kembali yang namanya kaspase 8 dan 10. Jadi ini adalah perbedaan jalur intrinsik sama ekstrinsik itu sendiri. Jadi ada kaspase 8 dan 10 aktif dan memberikan sinyal kepada bit dan T-bit. T-bit akan kembali ke mitokondria. Disinilah kesamaan antara extrinsic pathway atau jalur ekstrinsik sama jalur intrinsik, yaitu di mitokondrianya. Yang berbeda, yang satu ada ikatan reseptor dan ligan, tapi kalau intrinsik tidak. Jadi akan kembali juga pada mitokondria. Dan mitokondria kan pelepasan sitokrom C akan melepaskan tadi yang dilanjutkan dan akan berujung ke kaspase 3 dan 7. Seperti itulah penjelasan dari videonya. Oke. Berikutnya atas bagaimana Tiara? Siapa tadi Tiara ya? Sudah jelas? Iya, Pak. Oke. Iya, sudah jelas. Oke, Alfia, silakan Alfia, apa pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, tadi di slide-nya dijelaskan bahwa apoptosis itu merupakan kematian sel yang terprogram. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika terjadi kegagalan dari apoptosis ini? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sekarang bagaimana kalau umpamanya apoptosis ini gagal? Ya. Apoptosis itu sebenarnya seperti yang kita sudah ketahui ya, kematian sel terprogram. Artinya kalau umpamanya dia gagal pasti akan terjadi sebuah masalah. Jadi ada namanya apoptosis itu harus seimbang. Kalau terlalu banyak terjadi apoptosis, maka sel akan mengalami kekacauan. Tapi kalau sedikit juga terjadi, atau seperti yang kita bilang, kegagalan, maka itu nanti akan pemicunya kanker. Dan kanker itu bermula dari awal sel-sel yang rusak. Jadi sel-sel yang rusak ini kalau tidak hancur, dia akan berkembang dan akan banyak di dalam tubuh. Dan itu sangat tidak baik bagi tubuh kita. Sudah jelas, Alfi? Iya, jelas, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Saya persilakan Kevin, silakan. Atas nama Kevin Mardinan, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya mau tanyakan itu apa yang menyebabkan apoptosis itu tidak terjadi, Pak? Terima kasih. Maaf, kurang kedengaran jelas. Bisa ulang? Apa yang menyebabkan apoptosis tidak terjadi, Pak? Apa yang menyebabkan apoptosis tidak terjadi? Oke, saya akan jelaskan. Jadi tadi kan temanmu sudah bertanya bagaimana kalau umpamanya tidak terjadi dan apa kerugiannya. Sekarang Bapak akan jelaskan bagaimana apa tadi Kevin bagaimana bisa apoptosis tidak terjadi ya? Oke. Jadi di dalam apoptosis tadi ya, saya Pak. sudah ya betul. Oke. Jadi dalam apoptosis tadi terjadi sebenarnya persaingan. Kan saya sudah katakan sebelumnya tadi. Ada namanya pro apoptosis dan anti apoptosis, dan
pro dan anti ini terjadi persaingan. Persaingannya di mana? Di bagian mitokondria. Ya. Untuk apa persaingannya? Kalau yang pro apoptosis, otomatis dia akan bersaing untuk melepaskan sitokrom C. Tapi kalau umpamanya yang anti apoptosis, otomatis dia akan menghalangi dari pelepasan sitokrom C tersebut. Normalnya seperti ini. Sitokrom C itu hanya ada pada mitokondria dan dijaga oleh BCL2 protein. Kenapa? Supaya permeabilitas mitokondria itu akan baik atau selalu terjaga. Jadi sebenarnya itu antara pro dan anti selalu terjadi persaingan. Kalau umpamanya anti apoptosis yang banyak, maka member mitokondria akan terbuka dan sitokrom C tidak, ibaratnya member mitokondria itu intake ya, tertutup. Jadi sitokrom C itu tidak akan bisa keluar. Itu kalau anti apoptosis yang menang. Tetapi kalau produksi BAX ini yang ada dalam mitokondria ini berlimpah, maka akan mengganggu permeabilitas dari mitokondria itu. Kalau permeabilitas dalam mitokondria itu terganggu, otomatis sitokrom C bisa keluar. Kalau sitokrom C ini sudah keluar, sudah pasti proses apoptosis akan terus berlangsung. Seperti Anda lihat tadi, akan berlanjut sampai pada akhirnya di fase 3. Fase 3 ya, pada video tadi. Berikutnya, bagaimana Kevin? Ya, baik Pak. Oke, Utari Embutan silakan. Mahasiswa atas nama Utari Embutan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jika terjadi kematian sel, apakah akan terbentuk kembali sel pengganti yang baru, Pak? Oke. Terima kasih. Baik. Apabila terjadi kematian sel, apalagi kematian sel terprogram, ia jelas akan terbentuk sel yang baru. Karena kenapa? Sel itu akan terus berproduksi. Seperti di materi yang sebelumnya sudah dijelaskan, kan? Sel itu akan terus mengalami reproduksi sel. Yang mana ada beberapa fase pada reproduksi sel. Artinya, tidak hancur begitu saja, ya, tidak akan hilang. Ada penggantinya lagi yang baru. Dan terus berproses. Dan bahayalah bagi seseorang manusia kalau umpamanya sel itu sudah tidak berproses lagi. Karena kita dalam tubuh ini terdiri dari sekian banyak sel. Bagaimana Tari? Sudah jelas? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih. Saya persilakan Risnayanti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bisa dijelaskan perbedaan signal ekstraseluler dan signal intraseluler, Pak? Terima kasih. Perbedaan signal ekstraseluler dan intraseluler ya. Oke. Untuk ekstra dan intraseluler tadi, yang tadi saya sudah jelaskan dan Anda sudah lihat di video bahwa signal itu tergantung dari mana asalnya. Ya. Kalau umpamanya intraseluler, berarti itu berada di dalam sel itu sendiri, sedangkan ekstraseluler itu terjadi namanya pengikatan reseptor dan ligan. Ya, namanya ikatan reseptor dan ligan. Tapi sebenarnya keduanya itu akan memiliki kesamaan, yaitu tadi saya katakan di pelepasan sitokrom C. Ya, jadi antara apoptosis yang untuk signal intrinsik dan ekstrinsik, jadi berbedanya di situ. Kalau ekstrinsik otomatis ada namanya pengikatan reseptor dan ligan. Oke, sudah jelas Risna? Ya, Pak, makasih Pak. Oke, yang terakhir, masih ada Marcella, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, Pak, pada jalur intrinsik, bagaimana mekanisme pro-apoptosis dan anti-apoptosis bersaing? Terima kasih, Pak. Pada jalur intrinsik? Iya, Pak. Oke, pada jalur intrinsik, bagaimanakah terjadi persaingan itu sendiri? Oke, saya akan jelaskan bagaimana persaingan itu terjadi. Seperti ini ceritanya. Itu kan tadi Anda lihat, Anda sudah ketahui namanya anti-apoptosis dan pro-apoptosis yang begitu bersaing. Kalau umpamanya, saya jelaskan ya dari awal-awalnya. Protein yang berperan dalam apoptosis itu namanya BH1, BH2, 3, dan 4. Dan sebenarnya ada BH3, 1, sampai 4. Ya. Jadi bila yang aktif itu BH1, 2, 3, 4, maka akan jadi BH1, 2, dan 3, 4 itu akan menjadi namanya BCL dan BCL2 sama BCL XL. Ya, kalau itu keempat itu aktif atau dinyalakan. BCL kan Anda sudah ketahui bahwa BCL2, BCL XL itu anti apoptosis. Artinya kalau anti apoptosis tidak akan terjadi apoptosis.
Tapi kalau yang aktif itu adalah BH1, 2, dan 3. Ini prosesnya di mitokondria ya. Kalau BH1, 2, dan 3 yang aktif, maka proapoptosis akan menjadi proapoptosis. Proapoptosis artinya yang mendukung terjadinya apoptosis. Jadi yang bersaing ini yang mana berikat lebih baik, lebih kuat antara BH1 dan 3, 4 atau BH1 dan 3. Atau bisa juga BH3 karena kalau BH3 berarti itu proapoptosis. Jadi yang harus dihindari, biasa dilawan di dalam mitokondria itu namanya BCL2, BCSL, namanya BCLW, dan MCL1 dan A1. Itu merupakan anti-apoptosis. Nanti disitulah terjadi pertarungan atau pertempuran antara anti dan pro di dalam mitokondria. Jadi yang pro-apoptosis itu akan menginduksi seperti BIM, HUMA, TEBIT, NOXA, dan BAX. Itu adalah yang pro-apoptosis. Dan disitulah mereka bersaing. Bersaing untuk apa? Seperti tadi saya kembalikan. Bersaing dalam yang apakah dia berhasil melepaskan sitokrom C atau tidak. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, yang terakhir Nur Fauzi Rahman, saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mekanisme keluarnya sitokrom C pada persaingan pro dan anti apoptosis? Oke. Bagaimana persaingannya? Tadi saya sudah jelaskan ya, mungkin tidak sempat didengar dengan baik. Jadi tadi saya sudah katakan bagaimana terjadinya persaingan. Tergantung yang mana paling banyak jumlah proteinnya itu sendiri. Antara yang pro atau yang anti. Ya. Oke. Saya jelaskan kembali. Pada kondisi normal, sitokrom C itu hanya ada pada mitokondria. Dan mitokondria ini dijaga namanya BCL2 supaya permeabilitas mitokondria ini selalu terjaga. Jadi sitokrom C ini dijaga ceritanya. Persaingan ini supaya terjadi antara anti-apoptosis dan pro-apoptosis supaya membran pada mitokondria itu ya bisa membuat keluar sitokrom C. Atau dalam hal ini supaya tidak intake. Jadi persaingan itu kalau umpamanya anti-apoptosis yang banyak yang terproduksi, kan tadi saya sudah katakan BCL2, BCSL itu adalah anti-apoptosis. Kalau anti-apoptosis yang terproduksi lebih banyak, maka membran mitokondria tadi intake. Dan kalau sudah intake, sitokrom-nya tidak keluar. Tetapi kalau BAX yang berlimpah, produksi protein BAX yang berlimpah, maka permeabilitas membran ya pada sitokrom C tadi terganggu. Kalau sudah terganggu, sitokrom C bisa keluar. Kalau sitokrom C sudah keluar, otomatis apoptosis terjadi. Seperti itu, Nur Fauzi Rahman. Bagaimana, Nak? Kedengaran? Iya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak semua pertanyaannya malam ini. Nanti kita akan ketemu, persiapkan untuk ujian final kalian. Kita akan ketemu di ujian berikutnya dari materi saya sebelum-sebelumnya. Yaitu mulai dari produksi sel, transduksi signal, epigenetik, rekayasa epigenetik, dan yang terakhir adalah apoptosis itu sendiri. Apabila masih ada yang kurang jelas, Anda nanti silakan bertanya, bisa menghubungi Bapak langsung via chat atau ya via WA ya gitu, atau juga bisa ke ruangan untuk menghadap untuk menanyakan materi terkait yang saat ini Bapak jelaskan apabila masih kurang jelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.